Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Fairuz Zabari di channel Sastra Teknik. Di video kali ini aku akan bikin sebuah power ya teman-teman, amplifier sederhana kelas A. Buat teman-teman yang belum tahu apa amplifier kelas A itu, amplifier kelas A adalah amplifier yang menguatkan sinyal secara langsung dan secara utuh dalam setiap satu putaran gelombang 360 derajat. Dalam melakukan ini, transistor penguat setel pada setelan bias penuh. Efeknya adalah ketika transistor dalam keadaan sedang menguatkan sinyal ataupun tidak, tetap dialiri arus yang besar. Artinya transistor selalu on ya teman-teman. Amplifier kelas A ini mempunyai arus stasioner, arus diam ketika tidak ada sinyal yang kuat, tergantung di tahap mana transistor tersebut beroperasi sebagai penguat. Jadi transistor ini tetap makan daya ya teman-teman, sama saja meskipun amplifiernya bekerja dalam menguatkan sinyal ataupun dalam kondisi standby. Jika transistor dipasang sebagai penguat tahap akhir, transistor akhir, maka arus stasioner bisa mencapai beberapa ampere. Berikut adalah tema kelas A yang aku pakai ya teman-teman. Ini contoh kelas A yang sederhana. Penerapan amplifier kelas A diperlukan manakala kualitas sinyal hasil penguatan lebih menjadi perhatian daripada yang lainnya. Jadi kualitas kelas A adalah yang tertinggi karena cacat sinyal distorsi sangatlah kecil, nyaris 0%. Ini karena amplifier kelas A menguatkan gelombang sinyal secara utuh dalam setiap siklusnya. Mode penguatan kelas A lazimnya diterapkan pada tahap penguatan awal seperti preamp, amplifier, buffer, atau tahap pengolahan sinyal seperti equalizer atau tone control di dalam sistem audio. Namun ada kalanya juga kelas A diterapkan pada tahap penguat akhir seperti amplifier yang saya buat ini. Kelas A sangat bagus untuk menguatkan sinyal-sinyal dengan frekuensi tunggal ataupun kompleks dan linearitasnya tinggi. Namun sayangnya efisiensinya sangat rendah. Efisiensi penguat kelas A hanyalah sekitar 30 sampai 35%. Bahkan bisa lebih kecil dari 30% ya teman-teman. Teman-teman, jika kalian tidak ada masalah dengan daya yang dikonsumsi alias kalian lebih mengutamakan kualitas suara meskipun dayanya rendah ya teman-teman, dalam catatan seperti itu kalian patut mencoba power kelas A ini jika kalian pecinta audio. Oke, setelah ini kita akan mencobanya ya teman-teman, jadi ikuti terus. Oke teman-teman, power amplifiernya sudah selesai dirakit dan kali ini saya sangat senang sekali karena ternyata hasilnya itu sesuai ekspektasi gitu ya. Oke, selanjutnya nanti setelah ini kita akan testing ya. Tapi sebelum itu kita review dulu ya tentang makan daya berapa, terus kemudian suhu pendinginnya itu berapa. Lanjut seperti ini teman-teman. Di depan kita sekarang sudah terlihat penampakan amplifier amburadul. Mohon maaf ya teman-teman, ini agak belepotan rangkaiannya ya karena ini masih trial saja, belum kita kemas. Jadi seperti ini teman-teman, karena saya punya adaptor kayak gini bekas router pemberian dari teman saya, itu punya banyak ya teman-teman, jadi ini saya manfaatkan. Kemarin saya coba pakai tegangan 12 volt, itu ternyata hasilnya kurang memuaskan ya. Alhasil saya pakai 24 volt. Jadi ini adaptor 12 volt 2 biji, saya sambung seri ya teman-teman. Dan kemudian ini saya tambah filter supaya lebih halus lagi tegangannya. Oke, seperti itu. Ini keuntungannya apa? Ini minim noise hum ya teman-teman, frekuensi 50 Hz, karena ini cukup halus gelombangnya karena dia SMPS. Itu keuntungannya. Terus lanjut lagi, ini alat ini sudah saya coba pakai beberapa loudspeaker. Yang pertama itu
speaker yang ada di atas 8 in, ini 5,5 in, dan ini 6 in. Dan ternyata paling cocok ini ya, speaker yang kanan kiri ini 6 in. Ini juga speaker dapat hibah alias pemberian dari teman. Dua ini punya mobil. Nah itu, saya coba juga pakai speaker yang ada di sana, tapi sama saja kurang memuaskan. Alhasil cocoknya pakai speaker yang ini. Oke teman-teman, di sini suhunya lumayan ya. Saya sentuh ini mungkin ada lah kisaran 50 derajat. Saya juga kurang tahu pastinya karena nggak punya termometer. Yang pasti ini sudah panas meskipun tidak diputar musiknya. Terus untuk konsumsi dayanya, menurut alat yang saya punya ini tertera 12,8 watt. Lumayan ya, belum bunyi aja udah memakan daya segitu. Namanya saja power class A. Namun untuk kualitas suara jangan diragukan lagi. Oke, langsung saja biar nggak lama-lama kita tes seperti apa suaranya. Ini saya putar lagu No Copyright dari channel adik saya, Firdan Production. Kalau kalian suka cara tutorial sehari-hari dan petualangan, bisa dikunjungi ya channelnya. Oke, kita play dulu. Kita putar sekali lagi pakai volume yang agak kencang. Oke teman-teman, seperti itu kualitas suaranya, bisa kalian nilai sendiri ya seperti apa. Yang pasti tadi untuk daya tidak ada kenaikan yang signifikan pada saat diputar musiknya. Ya saya lupa berapa tadi ya, kita cek lagi sih. Kita putar pakai volume yang agak kencang. Sekitar 13,5 sampai 13,9 ya. Kalau tidak diputar 12,8. Oke, seperti itu. Artinya mungkin efisiensi ya 20 sampai 25% gitu ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja video kali ini. Jika kalian ingin bikin skemanya bisa dicek ya, sudah ada di video tadi. Oke. Jika kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan dibagikan ya teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.